Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah. Setiap hari kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Apa kabar saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita setiap hari saya berdoa bangkit komunitas, baca Alkitab saudara, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa dalam sepakat ya. Doa sepakat itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan ya, murid-murid Tuhan sejak abad pertama ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Kita datang dengan hati yang sujud. Kita mau menyambut hari ini dengan penuh syukur ya. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Allah yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan yang awal dan akhir. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang setia, tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, janji-Mu ya dan amin. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari yang baru, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan keberkatan Tuhan, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan.
Terpuji-pujilah nama Yesus, Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau mulai hari dengan bertekun dalam doa sepakat sebagaimana murid-murid Tuhan di abad pertama melakukan. Setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan rasul-rasulnya, dan dalam doa bersama. Demikian juga kami mau bersepakat, kami mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Henry Paliama, Renaldi, ya welcome. Dan juga Ibu Judy, Efrin, Elsia Palunsu. Ya, welcome to Tanah Nyiur Melambai ya. Saya lihat ada di Tanah Nyiur Melambai ya. Waduh, tinutuan sadap di sini ding ada ikan nike. Ding ikan cakalang ya. Oke, ada Terry Kalalo juga. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit komunitas yang suka baca Alkitab ya. Kita harus baca Alkitab supaya kita tidak jatuh dalam dosa ya. Kita harus baca Alkitab supaya kita rohaninya kuat ya. Jadi saya pembacaan Alkitabnya sekarang sudah di kitab 2 Korintus. Teman-teman sekalian, pembacaan Alkitabnya ada di mana? Mari kita saling beri semangat satu sama lain ya. Bahwa supaya kita merasa tidak sendirian ya. Kalau orang sendirian dia rasa sepi, dia malas saudara ya, dia patah semangat. Tapi kalau dia ada teman, ada komunitasnya ya, dia rasa semangat ya. Kita juga menyambut Ibu Sarah Paranta ya, welcome ya. Puji Tuhan saudara ya. Saya sekarang ini ada di 2 Korintus pembacaan Alkitab saudara ya. Puji Tuhan. Wah, Pendeta Heri Paliama sudah di kitab Yesaya. Luar biasa. Semangat. Puji Tuhan. Kita percaya kita harus makan makanan rohani ya. Jangan jadi orang Kristen kura-kura ya. Yang kapan lalu saya bilang tuh, kura-kura itu 1 minggu bisa tahan dia tuh nggak makan. Walaupun dia udah lemes, 1 minggu dia nggak bisa tahan loh, dia nggak makan saudara ya. Jadi orang Kristen tuh jangan makannya cuma 1 minggu 1 kali ya di gereja, itu pun kalau nggak dipatok iblis saudara. Ya, jadi kita harus makan firman Tuhan setiap hari dan selalu setiap hari ada yang baru Tuhan nyatakan ya. Firman Tuhan itu selalu segar setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita pagi hari ini adalah mari kita setia karena Tuhan Yesus itu ya dan amin ya. Yesus itu ya dan amin. Jadi salah satu sebutan untuk Yesus adalah ya dan amin ya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ya. Saya mau baca semua biar kita bisa dapat konteksnya ya. Kita bisa dapat konteksnya ya. Puji Tuhan ya. 2 Korintus pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 24 ya. Firman Tuhan berkata demikian, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah jika kami menderita. Hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu.
sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya seperti yang telah kami pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, ya, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Haleluya. Orang Kristen harus kuat, harus setia, harus tekun, harus hidup dalam penuh ketulusan dan keikhlasan, karena kita punya Tuhan Yesus itu Dialah ya dan amin, ya. Jadi kata ya dan amin ini istilah teknis untuk Yesus. Jadi Yesus ini punya ciri khas khusus, ya. Karena Dialah ya dan amin itu sendiri, ya. Kalau di seberang sana
Ya dan amin itu salah satu nama Asmaul Husna. Salah satu sebutan untuk Allah dalam Asmaul Husna itu ya dan amin. Dan Yesus itu ya dan amin. Ya dan amin. Jadi kenapa Yesus itu ya dan amin? Karena lewat pribadinya, karyanya dan pengajarannya, Yesus Kristus adalah penggenapan semua janji Allah. Semua janji Allah dalam perjanjian lama sudah digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, coba kita lihat di dalam Lukas, ya, Lukas pasal 24, ya, ayat 44 di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku atau inilah pengajaranku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya. Dalam nama Yesus terbukalah ya. Tuhan Yesus bukakan pikiran kita supaya kita mengerti kitab suci. Haleluya. Jadi Yesus adalah penggenapan janji Allah. Ya, dia itu ya dan amin. Karena Allah itu setia. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa, Tuhan membuat janji yang kita kenal dengan nama protoevangelium, ya, protoevangelium di dalam kitab Kejadian pasal 3 ya, ayat 15 atau ayat 16 itu ya, yang mengatakan melalui keturunan perempuan inilah akan menghancurkan kepala ular. Dan Tuhan membuat satu tindakan di sana, yaitu dia kurbankan binatang sebagai tipologis korbannya Yesus. Dia korbankan binatang dan memberi mereka pakaian binatang, saudara ya, dari kulit binatang ya. Yang tadinya mereka membuat pakaian dari daun-daunan, tapi Tuhan memberi pakaian dari kulit binatang. Itu menandakan rencana keselamatan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya menyapa Pak Rikson Rareho. Ya, ini Pak Rikson Rareho ini teman ya yang mengalami kuasa doa, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa, saudara ya. Ya, dalam pergumulan ya, beberapa tahun ya itu mengalami pergumulan tapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semangat ya bersama Pendeta Raymond Mantik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi tema kita harus setia karena kita punya Tuhan Yesus itu ya dan amin ya. Jadi Yesus itu baik pribadi, pengajarannya, karyanya itu merupakan penggenapan nubuatannya. Dari lahirnya, dia lahir di mana, dikasih nama lewat perawan, lahir lewat perawan Maria, dan mati dan bangkitnya, semua itu detil-detil dinubuatkan di perjanjian lama, saudara. Dan itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya dia adalah ya dan amin ya. Yesus itu ya dan amin. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat kejadian peristiwa Yesus, jadi iman kita orang Kristen bukan iman yang didasarkan pada dongeng-dongeng atau iman yang didasarkan pada cerita-cerita rakyat atau pada legenda-legenda, tapi iman kita didasarkan pada peristiwa sejarah. Jadi kehadiran Yesus dalam bumi ini itu merupakan peristiwa sejarah yang tercatat begitu luar biasanya dan terjaga sampai sekarang, saudara. Ya, kalau kita melihat catatan-catatan kuno, teks-teks kuno tentang Alkitab itu banyak sekali ya, berjubel eksemplarnya ya, ya teks-teksnya. Jadi saudara ya, dari kelahirannya, yang dikumandangkan secara publik dia di ladang pengembalaan, dan orang-orang Majus datang sujud menyembah kepadanya ya, disaksikan secara publik. Peristiwa salib juga disaksikan secara publik. Ini menandakan bahwa apa yang Yesus alami tidak perlu disembunyikan, saudaranya, tapi dikumandangkan, saudara. Ini luar biasa, saudara.
Jadi Yesus Kristus itu menggenapi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita membacanya ya dari perjanjian baru. Saya menyebut membaca kacamata dari kacamata perjanjian baru karena perjanjian lama adalah penuntun pada Kristus dan kita tidak hidup lagi di bawah tuntunan perjanjian lama ya, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Istilahnya perjanjian lama itu adalah bayangannya ya, tapi kita perlu membacanya dalam konteks Yesus. Jadi kita membaca dari kacamata Yesus, itu istilahnya ya. Nah, yang kedua saudara, dalam pengajaran Yesus itu unik saudara ya. Kalau kita bilang amin di gereja kapan? Biasanya kita bilang amin itu di belakang ya. Jadi kalau nabi-nabi mengajar itu aminnya di belakang saudara. Itu amin itu ya benar, ya terjadilah seperti itu ya. Kira-kira begitu ya arti amin ya. Ya itulah yang sesungguhnya. Jadi waktu kita bilang amin itu di belakang. Tapi Yesus dia punya cara mengajar yang lain. Yesus itu mengajarnya aminnya di depan ya, aminnya di depan ya. Kalau bahasa aslinya katakan amin 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 lego humin ya. Amin 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 lego humin. Itu Yesus selalu mengajar. Kalau dia mengatakan perumpamaan, dia mengajarkan sesuatu, dia mulainya dengan amin 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 lego humin ya. Kalau di bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan sangat sulit untuk kita, bukan sangat sulit ya, tersamarkan ya bahasa Indonesianya. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, itu terjemahannya di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, kalau King James Version itu diterjemahkan truly 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 I said to you ya. Jadi kalau saudara pernah baca Alkitab bahasa Inggris ya, ada istilah truly truly I say to you. Ada juga satu istilah lain yang saya lupa, nanti saya coba cek ya. Jadi kalau saudara baca di Alkitab sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, kalau saudara cek di bahasa asli itu pasti amin 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 lego humin ya. Jadi Yesus itu aminnya di depan saudara. Ini yang membedakan Yesus dengan yang lain, membedakan Yesus dengan nabi-nabi biasa saudara ya. Yesus memang adalah nabi. Orang Kristen nggak heran, nggak risih kalau sebut Yesus nabi, Yesus rasul, nggak risih saudara. Ya tapi ya karena itu dia punya arti yang lain. Dia nabi dalam arti firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus mengajar dengan kata amin amin lego humin ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Wow. Luar biasa ya. Jadi Tuhan kita itu setia ya. Makanya kita hidup setia karena Tuhan kita itu setia. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita ya, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Makanya orang Kristen kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh bohong ya. Tidak ada bohong putih di Alkitab, tidak ada bohong demi kebenaran. Namanya bohong, tetaplah berbohong, saudara. Nah, Yesus Kristus pribadinya disebut amin. Karena apa yang dia perkatakan selalu terjadi ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14, kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 14, firman Tuhan. Pasal 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus mengatakan dialah itu amin sendiri ya. Jadi sebutan tentang Yesus, jadi ada istilah teknis ya. Istilah ya dan amin ini saudara, istilah teknis untuk Yesus yang menunjukkan keilahiannya dia. Menunjukkan keilahiannya dia ya. Karena apa saudara? Karena dia setia dan apa yang dia katakan selalu terjadi.
Makanya kalau kita percaya kepada janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dan saudara, Yesus itu apa yang dia katakan selalu terjadi, saudara. Makanya kita percaya kepada dia. Dia setia, saudara. Ya. Yesus menubuatkan kematiannya terjadi. Yesus menubuatkan kebangkitannya itu terjadi. Bahkan waktu mereka mau terangkat ke surga, Yesus katakan, pergilah dahului saya di Galilea. Ya. Jadi dia menubuatkan segala sesuatu itu terjadi. Bahkan Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi Yerusalem bagaikan anak-anak ayam yang tidak punya induk. Dan tidak ada batu satupun di atas batu yang lain, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem rata tanah, saudara. Tidak ada batu satu yang ada di batu yang lain, termasuk bait Allah, saudara. Hancur lulu lantah. Karena Yesus katakan, ya, bongkar bait Allah ini dan aku membangunnya dalam 3 hari. Wow. Ya. Dan perkataan Yesus selalu terjadi, saudara. Ya, makanya bait Allah itu, tidak ada bait Allah sekarang di Israel. Yang sering ke Israel juga tahu, ya, nggak ada bait Allah di Israel. Ada gereja, ada, bait Allah udah nggak ada. Kenapa nggak ada bait Allah? Karena yang Yesus katakan sudah terjadi. Waktu dia disalib, 3 hari dia membangun bait Allah. Dan siapakah bait Allah itu? Bait Allah itu adalah saya dan saudara, orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, itulah bait Allah di mana Roh Kudus mendiami, di mana Roh Kudus datang memenuhi, dan Roh Kudus sudah menjadi, ya, jaminan bagian buat kita. Puji Tuhan, ya. Saya menyapa Admevan Teo, ya, terima kasih, ya, sudah ada sama-sama di live streaming ini, ya. Follow Pendeta Raymond Mantik, ya, follow akunnya dan kasih jempolnya atau ya kasih bintang juga boleh, ya. Kita saling menghargai. Nah, saudara, ya, di ayat 21 dikatakan 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Jadi kita sudah dicurahkan Roh Kudus, saudara. Kita adalah bait Allah di mana Roh Kudus bernaung, berdiam di dalam diri kita. Dan kita sudah menjadi jaminan bagian bahwa kita milik Tuhan Yesus. Anda bukan milikmu lagi, Anda milik Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, saya menyapa hambanya yang luar biasa, my friend, ya, Yeramel Bulung, Pastor Yeramel Bulung dari Balikpapan, ya. Wah, terima kasih. Haleluya. Saudara, ya. Jadi, saudara, Roh Kudus jadi jaminan bagian bagi kita. Artinya, saudara, apa yang Yesus katakan terjadi. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku harus pergi kepada Bapa, dan aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Makanya Roh Kudus adalah bukti Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ada Roh Kudus, kita gak pernah berjalan sendirian. Ya, pernah ada yang ilustrasi yang mengatakan, Tuhan, aku sedih, aku putus asa, aku kecewa karena aku merasa berjalan sendiri, ya. Itu tanda kaki di pasir, ya, dalam percakapannya dengan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, coba lihat tanda, ya, di pasir, ya, tanda kaki. Yang tadinya ada 2 pasang kaki, sekarang tinggal 1 pasang kaki. Saya berjalan sendirian. Lalu Tuhan berkata dalam ilustrasi itu, tidak anakku, engkau tidak berjalan sendirian. Aku sedang menggendong kamu. Haleluya. Ya, Anda tidak berjalan sendirian, anak-anak Tuhan. Tuhan menggendong kamu, Tuhan beserta dengan kamu.
Dengan apa saudara? Roh Kudus jadi jaminan bagi kita ya. Kira-kira gambarannya seperti apa ya? Gambarannya seperti down payment ya, DP saudara ya. Jadi kalau saudara beli rumah atau beli apartemen, saudara DP ya, dalam perjanjian misalnya 3 bulan atau 1 tahun akan dilunaskan. Jadi sudah DP, kamu itu seperti sudah jaminan ya. Jaminan bagian barang itu sudah jadi milik, saya sudah beli. Tinggal menunggu pelunasannya. Ya, Yesus setia. Yesus datang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kali, ya saya percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Barangkali ada yang mulai putus asa dan berkata, sampai sekarang kok Tuhan belum datang-datang. Kapan sih Tuhan datang-datang? Ya kita nggak perlu pusing kapan Tuhan datang. Yang perlu kita pusing apakah kita siap kalau Tuhan datang, saudara. Makanya mari kita siapkan diri kita supaya waktu Tuhan datang kita siap. Yang hidup diubahkan dengan tubuh yang baru, yang mati dibangkitkan dengan tubuh surgawi, tubuh yang baru. Ya, minggu lalu kita baru dengar, kemarin ya kita baru dengar khotbah itu. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Nah, makanya saudara, karena kita punya Tuhan Yesus, ya dan amin, kita jadi milik kepunyaannya. Kita hidup benar, hidup kudus bagi Dia, menantikan kedatangan Tuhan. Nah, Yesus itu ya dan amin, saudara-saudara. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa Yesus memulai pengajarannya ya dengan amin, 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 lego humin. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, atau truly, truly, truly I say to you. Artinya apa yang Yesus perkatakan selalu terjadi. Apa yang Yesus katakan itu memang benar-benar apa adanya ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus setia. Coba saudara ketemu orang Jawa bilang pagi tempe esok deleh ya, pagi tempe esok deleh. Ya, artinya orang ini nggak bisa dipegang perkataannya, selalu berubah-ubah. Pasti kita lah bosan ya. Pasti kita nggak mau berteman sama orang itu. Boleh barangkali kita berteman 1-2 kali, tapi ya 3 kali nggak mau, kapok ya, nggak mau. Ya, karena kita nggak senang sama orang yang tidak setia. Ya, suami-suami juga ya, suami-suami kalau bohong sama istri, pasti di hatimu akan berbicara, ya kamu bohong, atau sebaliknya istri yang berbohong kepada suami. Ya, kalau masih ada dengar kata itu di hati, berarti kamu ada Roh Kudus yang menginsafkan. Tapi kalau di hati udah ya biar bohong, nggak apa-apa, bohong aja. Ya. Biar selingkuh nggak ketahuan nggak apa-apa. Wah, ini bahaya saudara. Anak Tuhan ya katakannya, tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita punya Tuhan Yesus yang adalah setia, Dia adalah Yah dan Amin itu sendiri. Makanya mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Amin. Mari kita setia. Kita kerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan ya. Makanya di sini dikatakan ya di dalam ayat 12. Ya, 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Tuhan Yesus baik, saudara. Mari kita hidup dalam semangat, saudara, dalam ketulusan hati dan dalam kemurnian iman. Karena apa? Kekuatan kita bukan darah dan daging, tapi kekuatan kita adalah kasih karunia Allah. Ini yang luar biasa. Kekuatan kita adalah kasih karunia Allah. Kita sudah Yesus mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa kita. Yesus bangkit dari antara orang mati membenarkan kita oleh curahan darahnya. Dan Yesus naik terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah.
menjadi pembela buat kita dari dakwaan si jahat, dakwaan si iblis. Makanya kita tidak ada intimidasi lagi, ya. Kita sudah dibenarkan. Makanya saudara, kalau saudara merasa saudara paling berdosa, ya, saudara merasa dosa saudara terlalu besar, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Kembalilah, ya. Kalau di hati masih ada sadar, saya kembali kepada Yesus, maka saudara, ya, berarti saudara masih mendengar suara kasih karunia, suara Roh Kudus yang menginsafkan, ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudara, ya. Jadi Yesus jadi pembela bagi kita, saudara. Jadi kita hidup oleh kasih karunia. Kita tidak dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan kita, karena perbuatan baik kita bagaikan kain larah di hadapan Tuhan, ya. Kebenaran kita bagaikan kain larah di hadapan Tuhan. Ada orang yang dengan gagahnya, dengan sombong berkata, ngapain Yesus pikul salib, ngapain Yesus pikul tebus dosa kalian, enak dong kalian buat dosa. Enggak, bukan semudah itu, ya. Yesus memikul dosa kita, ya. Dan dia berkata, ya, di dalam komennya dia berkata begini, kalau saya akan pikul dosa saya sendiri. Saya akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran sendiri. Ngapain bebankan orang lain? Ya, ini orang karena dia berkata dalam kebodohannya. Dia nggak tahu, emangnya kamu siapa? Kamu bawa apa kepada Tuhan untuk kamu dibenarkan dengan perbuatan kamu? Seperti itu. Nih, misalnya saudara, ya, dalam pengadilan dunia saja, dalam pengadilan dunia, kalau engkau berperkara, engkau harus punya pengacara. Untuk apa? Bela kamu, ya. Punya pengacara. Bahkan pengacara sekalipun yang sudah mengerti hukum, tahu hukum, harus ada pengacaranya untuk bela dia, ya, karena banyak pengacara juga di penjara sana, ya. Betul nggak? Seperti itu. Di pengadilan dunia aja kita butuh pengacara untuk membela perkara kita dari tuntutan-tuntutan hukum. Apalagi dalam pengadilan Tuhan, ya, dalam pengadilan Tuhan, dalam penghakiman Tuhan. Tapi kita bersyukur, ya, kita sudah punya pembela, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia pembela kita. Jadi kalau saudara masih dibelenggu dengan dosa yang berkata, kamu berdosa, kamu tidak layak untuk diselamatkan, ya. Dosa kamu udah, luar biasa. Ingat, Tuhan mengasihi engkau. Amin. Kenapa kita percaya? Karena Yesus itu ya dan amin. Haleluya. Yesus itu ya dan amin. Dia setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dalam pergumulan-pergumulanmu, menghadapi kehidupanmu sehari-hari, ya, seperti Rasul Paulus di sini dikatakannya, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Sebab yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara, ya. Jadi dalam keadaan penderitaan, ya, bahkan Rasul Paulus, saudara, ya, hampir mau putus asa, saudara, ya, merasa putus asa, merasa jalan buntu. Ya, saya tahu kita banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Dalam mengiring Tuhan kita ada pergumulan, ada penderitaannya. Tapi barangkali kita tidak semenderita Rasul Paulus dan rasul-rasul abad pertama, ya. Karena iman mereka harus diperhadapkan dengan binatang buas. Karena pemberitaan Injil, mereka harus masuk keluar penjara, mereka harus dilempar batu, dianiaya, dikejar-kejar, saudara, karena pemberitaan Injil, ya. Jadi mereka mengatakan, ya, kami hampir putus asa, ya, bahkan kami sudah merasa kami dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Tapi mereka melihat itu dengan kacamata yang baik.
bahwa supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri tapi mengandalkan Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang yang mengandalkan Tuhan pagi hari ini? Bangkit orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Kita andalkan Tuhan. Kenapa kita andalkan Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dia setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya, saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami melayani totali hidup oleh pemberitaan Injil, saudara ya. Dan sedikit kesaksian biar ini nggak melulu dengar pengajaran ya, sedikit kesaksian. Tahun lalu ya kita ada kongres di Batu Malang. Jauh-jauh sebelumnya itu saya sudah bilang sama jemaat, doakan. Pastor sudah hitung-hitung sekitaran butuh 30 juta untuk mengadakan perjalanan kongres suami istri ya, karena kami bukan cuma pikir jalannya dan di sananya, saudara ya, tapi kami harus pikir anak-anak 4 di rumah yang kami kasih tinggal ya, dan orang yang mau menjaga dan sebagainya. Luar biasa, saudara ya. Jadi apa yang kami doakan, kami sepakat suami istri, kami sepakat dengan jemaat-jemaat, kami berdoa ya. Jadi kami minta doa aja karena kami tidak mengharapkan jemaat untuk bantu, karena jemaat dalam keadaan susah. Jadi kami berdoa dan puji syukur, saudara. Timing Tuhan tuh selalu tepat ya. Beberapa tahun sebelumnya ya, sekitaran 15 tahun sebelumnya, kami pernah melayani orang yang mau bercerai. Jadi mereka tuh kasusnya sudah di pengadilan, tinggal mau ketok cerai, saudara. Jadi mereka mau bercerai, ya, jadi mereka dari luar negeri ya datang ke sini karena satu orang Indonesia, satu orang luar negeri ya datang sini mau bercerai. Dan ya Tuhan pertemukan kami layani sampai tengah malam. Ya singkat kata singkat cerita ya, istri saya melayani istrinya, saya melayani suaminya ya. Karena saya harus pakai bahasa Inggris kan, ngomongnya harus bahasa Inggris pelan-pelan karena saya juga bahasa Inggrisnya terbatas gitu kan, semampu-mampunya. Akhirnya puji Tuhan, keluarga ini yang mau cerai, saudara, akhirnya rekonsiliasi malam itu juga, dan mereka membatalkan untuk cerai. Akhirnya singkat kata singkat cerita, mereka kembali ke tempat suami. Dan setelah 15 tahun datang ke Manado, saudara. Mereka datang ke Manado, mereka cari-cari kami. Setelah mereka cari-cari, akhirnya dapat, saudara ya, ketemu. Dan setelah ketemu, saudara, luar biasa. Mereka senangnya minta ampun. Mereka datang, anaknya sudah 5, saudara. Dan mereka, kita anaknya sudah 4. Senangnya luar biasa. Dan saking senangnya, saudara ya, ya luar biasa ya. Waktu kita pergi berkunjung berdoa di rumah mereka bilang, Pak Pendeta, kami sudah lama mau berjumpa. Dikasih hadiah, ini hadiahnya ya. Dikasih tas hadiah ya, pulang. Puji Tuhan, kami pulang kami senang ya. Puji Tuhan, saudara ya. Waktu kami pulang, istri saya pikir kue kan. Jadi kita di mobil buka. Waktu buka, saudara, uang 20 juta. Ya, bagi kami itu sangat besar sekali ya. 20 juta. Wah, kaget, saudara. Tapi kami dapat, terima kasih Tuhan ya, pokoknya kami bersyukur di mobil. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Jadi saudara dikasih uang 20 juta. Jadi apa yang kami doakan, saudara, terjawab ya. Jadi bukan cuma itu, saudara, ada lagi yang nambah. Akhirnya kami boleh bantu hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami boleh jadi berkat buat yang lain. Dan lebih lagi, saudara ya, mulai dari itu, saudara, hampir 1 tahun, saudara, setiap bulannya mereka digerakkan Tuhan untuk membelanjakan makanan yang ada di gereja, saudara. Makanan pastori, saudara ya.
Belanjaannya tiap bulan tuh satu kali belanja tuh 3 juta sampai 5 juta belanjaannya saudara. Jadi sampai kulkas kami yang kecil kosong mereka lihat, wah pastor kulkasnya kecil ya, diganti yang besar sama mereka. Wah ini luar biasa saudara. Siapa sangka saudara, sudah 15 tahun nggak ketemu, kita juga udah lupa. Tapi karena kita menabur, kita melayani dengan tulus hati, dengan setia memberi diri sampai tengah malam saudara. Dan keluarga ini merasa sangat diberkati sekali. Kenapa? Karena mereka yang tadinya mau bercerai, tidak jadi cerai. Dan mereka datang, anak sudah 5. Dan mereka cari-cari karena kita udah pindah tempat ya, kita pindah gedung ya. Jadi waktu kita pelayanan kita mulai pelayanan di Manado, kita mulai pelayanan itu International Christian Assembly ya. Pelayanannya gereja berbahasa Inggris. Tapi karena gembalanya orang lokal ya, jadi masih kurang meyakinkan. Jadi setelah 8 tahun kita pelayanan saudara, kita mulai gereja berbahasa Indonesia saudara. Dan mereka masih cari-cari saudara waktu mereka datang. Karena apa? Mereka merasakan ketulusan ya, melayani dengan sungguh-sungguh hati. Dan ya selalu ada feedback. Saya percaya itu. Kalau kita menabur ya seperti setiap pagi saya memberitakan firman Tuhan di Facebook, di jalur merah saya beritakan firman Tuhan ya. Setiap pagi ada orang terberkati saudara. Ya, jadi kita melayani Tuhan hampir 20 tahun melayani Tuhan saudara, mengembalakan ya. Sudah separuh hidup saya mengembalakan. Tuhan itu tetap setia. Amin. Tuhan itu tetap setia. Buktinya saya masih ada sampai sekarang. Sehat-sehat lagi. Sehat segar lagi ya. Puji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan kami mengalami pemeliharaan Tuhan sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna. Banyak sekali mujizat yang kami alami saudara-saudara ya. Makanya mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Ini saya juga mau sapa my brother ya, Elan ya, Kreslan Fernando Lumeno. Terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal ya. Bangkit komunitas, bangkit anak-anak Tuhan yang senang dengan firman Tuhan, senang dengan Alkitab, baca Alkitab tiap hari ya, daripada baca novel, baca komik, segala macam ya. Terserahlah, kalau hobi Anda silakan, tapi kalau Anda menggantikan hobi Anda dengan firman Tuhan, Anda pasti berkemenangan luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita punya Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dia artinya dia yang setia. Dia artinya dia yang apa yang dia katakan selalu terjadi. Dia apa yang dia janjikan selalu terjadi. Karena dia adalah penggenapan janji setia Allah di perjanjian lama. Wah, perenungannya dalam sekali ya. Dia, Yesus itu penggenapan janji Tuhan dalam Taurat, dalam perjanjian lama sudah tergenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus itu adalah ya dan amin. Dan saudara, kata ya dan amin itu adalah sebutan untuk Allah ya. Itu makanya sebutan untuk keilahian Yesus Kristus. Dia adalah ya dan amin. Haleluya. Mari kita setia saudara. Seperti Rasul Paulus dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan pergumulan pelayanannya. Rasul Paulus ini luar biasa saudara. Dalam pelayanan dia tidak menerima persembahan itu untuk menopang pelayanannya. Tapi dia terima persembahan yang ada, kasih untuk jemaat yang susah. Jadi Paulus bukan menolak persembahan ya. Paulus menerima persembahan. Karena Paulus tahu sesuai ordernya Tuhan bahwa orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Ya, kita sudah bahas waktu lalu itu ya. Orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Tapi hak istimewa itu tidak diambil oleh Paulus. Paulus punya usaha tenda. Jadi dia dengan usaha tendanya itu, penghasilan dari usaha tenda itu support perjalanan misinya. Lalu persembahan-persembahan dari jemaat-jemaat yang dia terima, dia apain? Dia ambil serahkan kepada jemaat di Yerusalem yang lagi menderita aniaya.
jemaat-jemaat yang lagi susah, ya. Tapi ya, jadi berarti dua-duanya bukan salah ya. Jadi saudara bisa memilih mana yang cocok dengan saudara ya. Ada pendeta yang berusaha, silakan ya. Ada pendeta juga yang tidak berusaha karena mungkin bukan talenta di situ. Tapi dia hidup oleh pemberitaannya. Itu juga luar biasa ya. Tapi kalau pendeta ada support karena penghasilannya dan dia melayani karena pemberian diri juga tidak masalah ya. Jadi baik self support maupun hidup dalam pemberitaannya itu tidak ada yang masalah ya. Jadi jangan kita saling memberatkan satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu setia. Amin. Makanya mari kita setia dalam keadaan menderita sekalipun ya. Barangkali kita diizinkan Tuhan seperti itu supaya apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Allah ya. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Yesus kita, ya dan amin. Makanya mari kita hidup setia. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita nggak perlu tahu juga kapan Yesus datang. Karena itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, kita siapkan diri kita. Supaya waktu Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Amin. Amin. Ya, saya menyapa juga ini pimpinan kita Pak Diaspora Padang. Terima kasih sudah datang di live streamingnya Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Jadi karena Yesus kita adalah ya dan amin, mari hidup setia. Kalau saudara dipanggil melayani Tuhan, kerjakan panggilan pelayanan saudara. Ya, Anda dipanggil sebagai suami, jadilah suami yang setia. Jangan jadi suami yang tukang tipu ya. Jadi suami yang takut akan Tuhan ya. Jangan cuma takut istri ya. Karena kalau cuma takut istri, dia pindah daerah, pindah tempat, dia bisa jadi kuda terlepas. Dia bisa jadi kuda terlepas ya. Tapi kalau dia takut Tuhan ya, biar nggak ada istrinya, dia tetap setia. Sebaliknya sama, istri-istri juga begitu ya. Kalau dia takut Tuhan, dia akan setia ya. Itu luar biasa. Mari kita setia karena kita punya Tuhan Yesus yang setia. Kita setia karena Tuhan Yesus kita itu ya dan amin. Haleluya. Teduhnya hari ini ya. Indahnya hari ini karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan. Apa pergumulan saudara, silakan saudara di live chat, kita akan bersepakat berdoa bersama-sama. Kita percaya firman Tuhan yang berkata, apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang membukakan pikiran kami pagi hari ini sehingga kami boleh mengerti rahasia kerajaan Allah. Kami boleh mengerti firman Tuhan di mana Yesus Kristus adalah ya dan amin. Tuhan, kami mau setia, kami mau tulus ikhlas, kami mau menjaga kemurnian iman kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami hidup hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang baru, anugerah-Mu yang heran. Pagi hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita. Keluarga kami rukun dan damai. Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus jadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Bisnis, ladang-ladang kami Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan menjadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak kami diberkati, cucu-cucu bahkan dijadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami mau sambut hari ini dengan optimis, dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Karena kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami.
Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit, sahabat-sahabat pendeta Raymond Mantik yang sakit saat ini, mari kita sepakat, kita satu iman, kita berdoa. Kita berdoa, tidak ada yang mustahil. Ya, dokter boleh bilang sudah tidak bisa sembuh, tapi kita punya dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyembuh yang ajaib. Mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersepakat, kami meminta di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter, segala sakit penyakit, kanker, tumor, diabetes, kolesterol, darah tinggi, sakit di hati, empedu, ginjal, cuci darah, sakit radang sendi, sakit asam urat, apapun sakit penyakit yang ada dalam diri anak-anak Tuhan atau orang yang menyaksikan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan atau orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini dan mereka terbelenggu dengan belenggu dosa. Mereka terbelenggu dengan berbagai perasaan yang menjadi beban di hati, sakit hati, kepahitan, kebencian, kekecewaan, keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, perasaan-perasaan yang menindih di hati. Perasaan apapun itu Tuhan, kami minta kelepasan yang daripada Tuhan, kelegaan yang daripada Tuhan terjadi. Kalau ada anak-anak Tuhan yang terbelenggu dengan dosa, ingatlah Tuhan sudah mengampuni dosamu. Hiduplah dalam kemenangan, tidak ada intimidasi lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat buat keluarga-keluarga Kristen. Kalau ada keluarga-keluarga Kristen yang sepertinya sedang ada di ujung tanduk pertikaian atau percekcokan atau perselisihan, kami berdoa pemulihan, transformasi daripada Tuhan terjadi buat setiap keluarga-keluarga Kristen di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja Tuhan menjadi gereja-gereja yang militan, gereja-gereja yang bergandengan tangan, gereja-gereja yang setia, yang mengandalkan Tuhan, yang mengerjakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami siap sambut hari ini. Pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat. Ya, saya sapa juga my brother ya, Vian R. Terima kasih Komandan. Luar biasa. Mulai hari dengan firman Tuhan, mulai hari dengan berdoa. Karena apa? Firman Tuhan yang menuntun langkah kaki kita, firman Tuhan yang menjadi pelitah bagi kita, yang membersihkan hati kita. Makanya saudara, maju ke gerakan daily life kingdom principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus langsung yang memuridkan saudara, dan Roh Kudus akan menuntun engkau pada kebenaran dan mengingatkan engkau pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Silakan saudara follow, ikuti Pendeta Raymond Mantik ya di akun ini atau di jalur biru, jalur hitam, jalur warna-warni semua ada ya. Silakan saudara mau follow. Kalau saudara tergerak hati untuk memberi bintang, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat mengapresiasi dan ya, puji Tuhan ya. Doakan pemberitaan ini, dan kalau saudara juga senang mau kolaborasi menjadi mitra untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, saudara, kalau saudara terberkati dengan pemberitaan ini, silakan saudara bagikan kepada orang lain ya. Barangkali saudara ada orang lain yang waktu dengar firman Tuhan, mereka diubahkan Tuhan saudara.
Ya, mereka diubahkan Tuhan. Jadi silakan, ada banyak jiwa di wall saudara ya, di sosmed saudara, silakan saudara bagikan. Dengan demikian kita sudah bergandengan tangan untuk beritakan Injil ya. Firman Tuhan katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya mari kita beritakan Injil bareng saudara ya. Sekarang ini nggak sendiri-sendirian, bareng-bareng saudara ya. Bangkit komunitas ini saudara setiap pagi jam 6 yang ada di akun Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.